Jangan tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Sahabat Iktus, jangan tawar hati berarti jangan kehilangan semangat, harapan, keberanian, atau daya juang saat menghadapi kesulitan, kekecewaan, atau tekanan hidup. Tawar hati adalah keadaan emosional negatif yang bisa menyebabkan kelemahan dan depresi, dan hanya dapat diatasi bila seorang memiliki tabungan kekuatan rohani yang cukup dalam keintimannya dengan Tuhan. Keadaan sulit terjadi dalam waktu yang tak terduga, karena itu kekencangan rohani harus terpelihara di setiap waktu. Ayat ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dalam perikop sebelumnya tentang kesulitan hidup yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan para sahabatnya. Penggunaan kata "oleh karena itu" menghubungkan pernyataan ini dengan bahasan mengenai terang Injil dan kuasa Allah yang menopang mereka. Itu berarti bahwa setiap orang percaya, yaitu mereka yang telah mengalami kuasa Injil, seharusnya tidak menjadi lelah dan tawar hati, bahkan saat mengalami situasi yang sulit. Rasul Paulus menjadi teladan bagi orang percaya untuk tidak menjadi tawar hati dengan memiliki cara pandang yang benar. 1. Rasul Paulus melihat pada manusia batinia yang diperbaharui lebih daripada manusia lahiriah yang semakin merosot. Tubuh fisik Paulus mengalami kemerosotan. Ia sering mengalami kelaparan, kurang istirahat, kurang tidur, sakit berkali-kali, dan didera sedemikian rupa sampai dia mengatakan, "Pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus." Galatia 6 ayat 17. Namun ia mengatakan bahwa manusia batiniahnya, yaitu kekuatan rohaninya, semakin diperbaharui. Penderitaan telah membawa Paulus untuk mengalami Tuhan. Semakin hari pengenalannya akan Tuhan semakin bertambah. Hal ini yang membuatnya tidak tawar hati. 2. Rasul Paulus melihat kepada kemuliaan kekal lebih daripada penderitaan yang dialami. Paulus menilai kondisi sekarang bukan dari sudut pandang kekinian, tetapi dari sudut pandang kekekalan. Ayat 17. Ia mengatakan, sebab penderitaan ringan, itu berarti bahwa pergumulan yang sedang dialami adalah penderitaan biasa. Karena di balik penderitaannya itu, Tuhan memiliki tujuan bagi dirinya. Penderitaan menjadi sarana untuk mencapai tujuan Tuhan, yaitu membentuknya menjadi pribadi yang menyerupai Kristus. Hal ini pun menjadi alasan Paulus tidak tawar hati. 3. Rasul Paulus melihat kepada yang tidak kelihatan lebih daripada apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan adalah berbagai harapan duniawi yang sering menjadi impian setiap orang, seperti kekayaan dan kenikmatan hidup. Namun, bukan hal itu yang menjadi harapan Paulus. Ia memandang hanya kepada Tuhan Yesus yang telah mengutusnya. Hatinya sungguh-sungguh menyala-nyala dan tidak menjadi tawar hati untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam surat terakhir menjelang kematiannya, hasrat tertingginya adalah menerima mahkota kebenaran kelak di saat kedatangan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah penderitaan yang kualami memperbarui manusia batiniahku sehingga aku tidak menjadi tawar hati dalam menghadapinya? Dapatkah aku mensyukuri setiap penderitaan yang kualami karena melaluinya karakterku dibentuk menjadi serupa Kristus? Apakah di tengah penderitaan yang kualami mataku tertuju pada kemuliaan kekal yang akan aku terima? Tuhan Yesus
Aku bersyukur untuk setiap penderitaan yang membuatku mengalami Engkau, bahkan semakin mengenalmu lebih dalam. Aku tidak mau mengeluh tentang penderitaan yang kualami, karena melaluinya karakterku dibentuk menjadi serupa denganmu. Ajariku untuk tidak berorientasi kepada apa yang kelihatan, yaitu segala sesuatu yang bersifat sementara, tetapi kepadamu yang akan datang sebagai hakim yang agung dan memberiku mahkota kemuliaan. Amin. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi.